Apa? Ini program sederhana. Nah, sekarang kita akan coba membuat animasi lampu, ya. Kita akan coba membuat animasi lampu, di mana maksud animasi lampu itu, si lampu ini akan berkedip terus-terusan, ya, tanpa henti. Oke, sini saya stop. Sekarang, bagaimana caranya? Kita buat delay di sini, misalnya saya buat 500 milisecond. Oke, selanjutnya di sini saya buat sini low. Low itu maksudnya nilainya rendah, ya. Dan ini juga bisa kalian ganti dengan angka 0. Oke, ya. Jangan lupa buat di sini delay juga di bawahnya. Oke. Saya jelaskan kode program di sini ya. Di sini maksudnya apa? Pertama kali kita akan digital write, kita kasih nilai height di pin 2, ya. Selanjutnya kita kasih nilai height di pin 3, tunda sesaat. Berarti dengan kondisi rangkaian yang seperti ini. Oke, kondisi rangkaian yang seperti ini akan memberikan efek lampu akan hidup, ya. Lampu hidup, ya. Lampu hidup. Nah, selanjutnya tunda sesaat, ya. Lampu tersebut tunda sesaat. Oke. Setelah ditunda, setelah itu matikan lampu tersebut dengan kode program digital write 2, low. Low ini yang menyatakan lampunya itu mati, ya. Oke, atau angka 0, ya. Kemudian setelah mati tunda sesaat juga. Oke. Sekarang kita coba ekspor filenya. Oke. Saya coba jalankan. Oke, perhatikan. Hidup, mati, hidup, mati. Ya. Ini yang dimaksud void loop. Nah, kode program yang diletakkan di void loop itu dia akan terus berulang, ya. Maksudnya apa? Setelah kode program ini dijalankan dari paling atas terus turun ke bawah secara pelan, stop, habis di sini, jumpalah blok void loop. Oh, ini udah berakhir nih. Belum, dia akan kembali lagi ke atas, ya. Dia akan ulangi hidup, mati, naik lagi ke atas, hidup, kemudian mati. Oke, ya. Ini dia, kita lihat. Saya ulangi. Ini selagi listrik, ya. Selagi listrik terhubung dengan rangkaian, maka lampu ini akan tetap hidup, mati, hidup, mati. Seberapa lama, Pak? 500 milisecond hidup dan matinya. Oke, sekarang kita lihat apa sih efeknya kalau seandainya kode program ini diletakkan di void setup. Oke, ingat tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hanya dikerjakan satu kali, ya. Void setup hanya dikerjakan satu kali. Berarti apa? Efeknya nanti membuat lampu itu hidup, selanjutnya mati. Selanjutnya apa? Selesai. Tidak ada pengulangan lagi ke atas. Oke, sekarang kita coba ekspor. Oke, kita lihat efeknya. Ya, selesai. Ya. Nah, makanya bagi kalian, jika kalian membuat program, ya, program yang uh, berulang, ya, berulang terus-terusan, itu letakkan di void loop, bukan void setup. Contoh program yang berulang itu seperti running text, ya. Running text berjalan dari kanan ke kiri, ya, berjalan dari kanan terus geser ke kiri. Habis itu gimana? Kan dia nggak berhenti, tetap dia kembali lagi dari kanan, kemudian ke kiri lagi. Udah? Nah, itu kalau seandainya kita gunakan Arduino, ya kita bisa gunakan, letakkan kode programnya itu di void loop. Oke, selanjutnya kita akan coba, saya kembalikan lagi kondisinya ke kondisi semula di bagian void loop. Oke, sekarang saya coba ekspor file binirnya agar mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya, ya, hidup mati hidup mati. Jadi, oke, udah. Nah, sekarang, ya, kita akan lakukan modifikasi sedikit, ya.
di bagian delay-nya. Ini satuannya milisecond, 500 milisecond. Nah, berarti ada hal yang harus diperhatikan di sini. Jika nilainya yang ada di delay ini semakin tinggi, maka kedipan tersebut akan semakin lama. Sedangkan apabila nilainya semakin rendah, kedipannya akan semakin cepat. Contoh, kita buat di sini 100. Di sini saya buat 100. Oke. Kita ekspor. Oke. Kita coba lihat. Ya. Oke. Terlihat di sini kedipannya lebih cepat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kita berikan nilai di delay-nya 100 milisecond. Sekarang kita lihat, bisa tidak delay yang di atas dengan delay yang di bawah berbeda? Boleh, sangat boleh, ya. Perhatikan di sini, saya letakkan di sini 1000 milisecond, berarti sekitar 1 detik. Saya ekspor, ya. Oke, kita perhatikan secara logikanya nanti, ya. Lampu akan hidup sesaat, dah. Kenapa hidup sesaat? Karena di sini ada tunda. Dia nunda sesaat selama 100 milisecond. Dia hidup sesaat, kemudian mati lampu tersebut selama waktu tunda yang ada di sini. 1000 milisecond. Sekitar 1 detik. Dah, setelah berlalu 1000 milisecond, maka ngulang lagi di sini. Jadi lampu itu hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ya. Jadi lebih lama matinya daripada hidupnya. Oke, sekarang kita coba, ya, uji coba. Oke, belum saya ekspor. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia, perhatikan. Oke, lebih lama matinya ya daripada hidupnya. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat animasi sederhana ya. Animasi lampu sederhana. Oh, ini makin lama makin profesional nih, ya. Oke, saya akan hapus ya yang ada di sini. Di sini saya akan buat delay 500. Oke, supaya cepat pekerjaan saya copy paste aja. Oke. Saya buat digital right 3,5. Oke. Ini saya copy paste lagi. Oke. Digital right 4,5. Oke. Perhatikan dengan kode program yang terakhir kali, yang sebelumnya, itu kita sudah menghabiskan sekitar 1 kilobyte ya, atau 1062 byte, sekitar 3% dari penyimpanan kita sudah habiskan. Karena Arduino ini terbatas penyimpanan, cara membuat kode program pun kita harus perhatikan ya. Semakin banyak baris kode program, maka semakin banyak juga memori yang kita gunakan ya. Oke, sekarang kita akan coba ekspor. Oke, setelah kita ekspor, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini dia ya. Lampunya dari lampu pertama hidup, lampu kedua hidup, lampu ketiga hidup. Habis itu hidup seterusnya. Oke, kita lihat, loh, kenapa itu bisa terjadi ya? Saat pertama kali dijalankan ya, di sini tidak ada kode program untuk menghidupkan lampu. Kode program untuk menghidupkan lampu itu letaknya ada di void loop ya. Jadi kita lihat pertama kali yang dihidupkan adalah lampu 2. Makanya lampu yang pertama tadi dia akan hidup. Ini dia lampu pertama hidup. Oke. Tunda sesaat hidupnya lampunya. Nah, selanjutnya masukkan lampu kedua di pin 3. Hidupkan. Tunda sesaat, kemudian hidupkan lampu ke-4. Loh, ini kan ngulang lagi gitu. Kok enggak
balik lagi dia di lampu 1 hidup, lampu 2, lampu 3, dan seterusnya hidup. Kenapa? Ada hal yang harus kalian perhatikan di sini. Memang benar, sampai di sini 3 lampu hidup. Nah, ini kan secara logika kita aja, kita anggap bahwasannya begitu balik lagi, nah seharusnya kan lampu pertama lagi hidup. Benar. Tapi perhatikan, ada nggak di sini kode yang digunakan untuk mematikan ketiga lampu tersebut? Tidak ada. Ya, inilah yang membuat si lampu seolah-olah hidup terus. Ya, padahal sewaktu ngulang lagi di sini, ada digital red menghidupkan lampu. Tapi lampu 3 sama 4 tidak mati. Ya, karena tidak ada kode program yang mematikan lampu tersebut. Jadi gimana caranya supaya ini kembali ke kondisi awal? Ngulang lagi di lampu pertama, lampu kedua, kemudian lampu ketiga. Oke, kita akan coba copy. Hanya saja di sini saya buat semuanya dari low. Jadi istilahnya apa? Setelah semua lampu ya hidup, oke, selanjutnya saya matikan semua lampunya. Saya matikan semua lampu. Oke, saya ekspor. Tujuannya apa? Saya matikan semua lampu supaya kembali ke kondisi awal. Ya, kondisi awal kita, lampu tersebut semuanya mati. Ini dia kondisi awal. Ya, maka supaya kembali ke kondisi awal tadi, kalian harus membuat kode program untuk mematikan lampu. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, nampak ya perbedaannya? Setelah adanya kode program digital write, ya, di mana pinnya itu diberikan nilai low semua, nampak perbedaannya. Yang tadinya sewaktu sudah hidup lampunya semuanya, ini akan hidup terus. Padahal sebenarnya dia ngulang lagi kode program itu, menghidupkan lampu pertama, menghidupkan lampu kedua, menghidupkan lampu ketiga. Ya, hanya saja karena kode programnya ya tidak ada untuk mematikannya, jadi ya di sini udah hidup, dihidupkan lagi, yang nggak ada nampak efek apapun. Jadi supaya nampak efeknya, matikan dulu lampunya semuanya, kemudian kembali lagi ngulang. Oke, ini contoh sederhana ya. Jadi nanti saya minta coba ya dibuat bagaimana caranya. Ini hanya latihan ya, bukan tugas ya. Ini hanya latihan untuk kalian ya. Setelah lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga hidup semua, udah. Kemudian dia kembali dari lampu ketiga, kedua, pertama mati ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Saya buat dulu ya. Oke, sudah selesai saya buat programnya. Sekarang saya coba jalankan. Nah, ini latihan untuk kalian. Coba-coba nanti ya. Bagaimana cara membuat animasi lampu seperti ini. Oke. Ya. Nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk latihan lagi, ini hanya latihan bukan tugas ya. Nah, ini saya buat lagi yang satu lagi animasi berikutnya. Oke, yang berikutnya nanti coba. Ini coba-coba juga ya buat animasi lampunya seperti ini. Oke. Jadi ada dua yang harus kalian coba, kalian uji coba ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk dua kasus ini bagaimana sih membuat kode program yang baiknya. Udah? Oke. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.